Randy Orton akan lawan anak baru di NXT. WWE gembok 3 woman superstar ini. Sheamus perpanjang kontrak dengan WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Randy Orton akan lawan anak baru di NXT. Di awal episode NXT minggu ini, General Manager Eva ngumumin beberapa hal soal episode tanggal 8 Oktober di St. Louis, Missouri. Selain kembalinya rapper Sexyy Red, Eva juga ngumumin kalau di Apex Predator, Randy Orton yang asli orang sana nggak cuma bakal hadir, tapi juga bakal bertanding. Setelah pengumuman itu, Orton konfirmasi kalau dia bakal tanding lawan salah satu talenta baru WWE, Javon Evans. Evans sendiri sempat ngobrol sama Eva di backstage buat minta kesempatan tampil di show itu, tapi nggak disangka dia malah dapat lawan Randy Orton. Buat Orton, ini bakal jadi pertandingan kedua di NXT. Sebelumnya dia tanding lawan Damien Sandow tanggal 27 Maret tahun 2013. Buat Evans, ini mungkin bakal jadi salah satu pertandingan terbesar dalam karirnya sejauh ini. Evans, mantan juara tag team dan single di sirkuit indie, baru bergabung dengan WWE awal tahun ini dan debut di TV NXT lawan Scripps tanggal 9 April. Sejak itu, Evans sudah pernah menantang NXT Heritage Cup dan NXT Championship. Sementara Orton sendiri udah memenangkan 14 gelar dunia, ditambah dengan gelar tag team, US Championship dan Intercontinental Championship. Menurut kalian, apakah Javon Evans punya kesempatan menang lawan Randy Orton? Komen di bawah. WWE gembok 3 woman superstar ini. Di tahun 2024, dunia gulat benar-benar dipenuhi sama perpindahan para pegulat, baik dari WWE ke AEW atau sebaliknya. Tapi kabarnya, WWE lagi berusaha ngegembok beberapa pegulat wanita terpopulernya untuk jangka panjang. Menurut laporan terbaru, WWE baru-baru ini mendekati Rhea Ripley, Liv Morgan yang adalah juara dunia wanita WWE, dan Nia Jax, juara wanita WWE buat tanda tangan kontrak jangka panjang. Beberapa talenta lainnya yang belum disebutkan juga didekati, walaupun kontrak mereka masih lama habisnya, karena WWE sekarang lebih agresif buat ngejamin talenta mereka nggak akan pindah. Ketiga pegulat itu, Nia Jax, Liv Morgan, dan Rhea Ripley, bisa dibilang bintang terbesar di divisi wanita WWE saat ini. Nia Jax yang kembali ke WWE bulan September lalu setelah dilepas di tahun 2021, bisa dibilang lagi di puncak karirnya di tahun 2024 ini. Apalagi setelah menang di turnamen Queen of the Ring bulan Mei dan jadi juara wanita WWE di SummerSlam. Dia juga lagi terlibat storyline dengan Tiffany Stratton, pemegang koper Money in the Bank. Sementara itu, perseteruan antara Morgan dan Ripley terus mendominasi Raw, di mana Morgan menang gelar Women's World Title setelah Ripley melepasnya. Morgan bahkan berhasil ngebalikan Judgment Day buat melawan Rhea Ripley. Keduanya dijadwalkan buat tanding ulang di Bad Blood beberapa minggu lagi, di mana Ripley bakal berusaha merebut kembali gelarnya dan balas kekalahan dari Morgan di SummerSlam. Menurut kalian, siapa lagi nih superstar yang perlu digembok lagi sama WWE? Komen di bawah. Sheamus perpanjang kontrak dengan WWE. Mantan juara WWE, Sheamus mengalami cedera pada bulan September tahun 2023. Tapi dia kembali beberapa bulan kemudian di bulan April tahun 2024 dengan badan yang lebih berisi, yang sekarang udah kembali normal. Walaupun belum ada perseteruan besar sejak dia kembali, kelihatannya dia udah mulai mengamankan masa depannya di WWE yang semoga bisa membawanya ke storyline yang lebih besar. Menurut laporan terbaru, Sheamus sudah resmi menandatangani kontrak baru dengan WWE. Sumber mereka bilang kalau Celtic Warrior ini seharusnya udah habis kontrak lebih cepat. Tapi karena cedera itu, negosiasi baru bisa dilakukan belakangan. Selain itu, sumber laporan itu juga menyebutkan bahwa Sheamus menandatangani kontrak multi-year. Sebelum video ini dipublikasikan, The Pat McAfee Show juga mengonfirmasi laporan itu. Menjelang kembalinya dari cedera, Sheamus sempat menyebutkan target yang masih pengen dia capai di WWE, mengingat usianya udah 46 tahun. Gak heran kalau satu-satunya gelar yang masih dia incar adalah Intercontinental Championship. Tapi dia juga masih pengen jadi acara utama di Grandest Stage of the Mall, WrestleMania. Saat ini,
Celtic Warrior sedang terlibat perseteruan dengan mantan rekannya, Pete Dunne, yang bentrok dengannya di episode Raw minggu ini. Sayangnya Sheamus kalah, tapi itu sebagian besar karena Dunne menggunakan tongkat kriket saat wasit nggak melihat. Mengingat Dunne nggak membawa Intercontinental Championship saat ini, dan perseteruan ini juga nggak terlalu besar untuk jadi acara utama di WrestleMania, Sheamus mungkin masih jauh dari target akhirnya. Tapi dengan kontrak baru yang bertahun-tahun, masih ada banyak waktu untuk mewujudkannya. Menurut kalian, mana nih yang bakal tercapai? Apakah Sheamus bisa jadi Intercontinental Champion atau bisa jadi main event di WrestleMania? Komen di bawah. Ini pertandingan yang bisa bikin The Undertaker kembali ke ring lagi. Di Crown Jewel tahun 2018, The Undertaker dan Kane kembali bersatu sebagai The Brothers of Destruction untuk menghadapi Triple H dan Shawn Michaels dari The Generation X di acara utama. Sayangnya, buat para veteran WWE, pertandingan ini nggak berjalan sesuai rencana karena beberapa kesalahan, termasuk The Game yang robek otot packnya dan performa yang kurang oke dari semua peserta. Bertahun-tahun kemudian, banyak fans WWE yang merasa kecewa, terutama karena Shawn Michaels keluar dari pensiun setelah akhir karirnya yang sempurna di WrestleMania 26. Minggu lalu, Kane dan The Undertaker mengenang penampilan mereka di Crown Jewel di acara 6 Feet Under, di mana The Phenom bilang kalau pertarungan melawan DX lagi mungkin jadi satu-satunya pertandingan yang bikin dia keluar dari pensiun. Kalian pikir dengan semua pengalaman yang ada di pertandingan itu, kita bisa melakukannya dengan mata tertutup? Mungkin itu satu-satunya pertandingan yang bikin aku mau keluar dari pensiun lagi, cuma buat lihat apa kita bisa memperbaiki betapa jeleknya pertandingan pertama itu. Ada yang kehilangan pack, ada yang kehilangan harga diri, dan ada yang kehilangan topeng. Ken juga bilang kalau pertandingan impiannya adalah DX versus The Brothers of Destruction. Tapi setelah performa yang kacau, dia merasa seharusnya mereka nggak pernah ngelakuin pertandingan itu lagi. Menurut kalian, apakah kalian ingin menonton Brothers of Destruction lawan DX lagi? Komen di bawah. Rekapan penting episode NXT minggu ini. Yuk kita bahas pertama drama kontrak Trick Williams dan Ethan Page. General Manager NXT, Eva, ada di ring buat ngebantu tanda tangan kontrak antara juara NXT, Ethan Page, dan penantangnya, Trick Williams. Williams bilang dia bakal bikin sejarah di episode debut CW Network dengan ngalahin Page dan ngambil lagi gelar NXT. Ethan Page muncul sambil ngeledek. Page bilang dia adalah kryptonite-nya Williams, dan dia bakal bikin fans kecewa lagi dengan ngalahin Williams. Williams balas bilang kalau Page udah kabur darinya dan mencuri gelarnya. Sebelum mereka mulai berantem dan Page ngebanting Williams ke meja. Dengan kontrak yang belum ditandatangani, tamu spesial Tyrese Haliburton akhirnya berhasil bikin kedua pegulat tanda tangan kontraknya di akhir acara, sebelum mengumumkan CM Punk sebagai wasit spesial untuk pertandingan itu. Lanjut ke kembalinya Lyra Valkyria yang sukses. Mantan juara wanita NXT, Lyra Valkyria, kembali ke NXT buat bantu Tatum Paxley lawan Demon Wendy Chu dan Rosemary. Pertandingan ini seru banget dengan serangan dari kedua tim. Paxley sempat kena serangan bertubi-tubi sementara para Demon berusaha buat mengisolasinya. Tapi Valkyria akhirnya masuk, walaupun pada Demon sempat bangkit lagi. Pada akhirnya, Valkyria berhasil nyelesain pertandingan dengan finishernya ke Rosemary dan menang. Terus Tony D'Angelo lagi krisis kepercayaan diri. Tony D'Angelo lagi terpuruk. Dia marah ke Hammerstone karena nggak bisa menyelesaikan urusannya dengan Oba Femi. Hammerstone nyuruh D'Angelo buat ngurus Femi sendiri dan akhirnya berujung ke pertandingan antara mereka berdua. D'Angelo kesulitan lawan Hammerstone dan akhirnya pergi begitu aja. Kalah karena count out. Keluarganya kaget dan kecewa. Sementara Femi melihat dari sisi ring dan bilang kalau D'Angelo udah rusak. D'Angelo bertemu dengan keluarganya dan bilang kalau dia takut lawan Femi. D'Angelo juga bilang dia nggak yakin bisa ngalahin Femi. Adriana Rizzo mencoba bantu D'Angelo buat ngatasi rasa takutnya dan akhirnya dia setuju buat ngelawan Femi sekali lagi. Langsung aja kita bahas tentang kehadiran CM Punk yang menghebohkan. Penonton NXT meledak ketika CM Punk muncul. Punk bilang dia senang ada di ring NXT dan senang melihat perkembangan talenta di sana. Punk juga memuji talenta seperti Carmelo Hayes, Bron Breakker, Ethan Page, Lexis King, dan Javon Evans. Tapi kemudian, Roxanne Perez, juara wanita NXT, tiba-tiba muncul dan bilang dia ngefans sama CM Punk. Tapi lebih ngefans lagi sama istrinya, AJ Lee. Tapi kemudian, Perez kesal dan bilang seharusnya dia ngefans sama Drew McIntyre sejak dulu. Karena Punk cuma mau nyuri spotlight-nya sebelum McIntyre mengakhiri karirnya di Hell in a Cell. Meski kaget,
Pang tetap memuji Perez dan bilang dia mungkin setara atau bahkan lebih baik dari mantan juara dunia seperti Bianca Belair dan Io Sky. Julia pun datang dan memperingatkan Perez kalau waktunya sebagai juara wanita sudah hampir habis. Pang pisahin mereka sebelum berantem dan kemudian malah mendukung Julia buat menang gelar. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were